was built to last with the webs that I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's Battle Through the Heavens. Chapter 1623. Suara magma yang meledak tiba-tiba bergema di terowongan yang mengarah ke dunia magma bawah tanah di bagian bawah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Segera, sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun kelompok Sun Er. Sun Er bergegas ke depan. Ekspresinya berubah drastis saat melihat sosok itu. Saya baik-baik saja. Tubuh Xiao Yan melintas dan mendarat. Dia menyeka bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Matanya serius saat melihat ke terowongan magma. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada keberadaan yang menakutkan di dasar magma. Apa yang terjadi? Sukian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru. Mereka juga dikejutkan oleh penampilan Xiao Yan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiao Yan. Namun, bahkan dia berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Hal mengerikan apa yang ada di dasar magma? Old Mang, beritahu kepala klan Gu Yuan dan sisanya bahwa berita itu dikonfirmasi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Wajah Mang Tianqi bergetar hebat saat mendengar ini. Jantungnya tanpa sadar berdebar kencang. Dia mengerti pentingnya masalah ini. Segera, dia tidak berani meremehkan situasi saat dia langsung berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Gu Yuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. The Ancient God Mansion benar-benar terletak di bagian bawah magma. Kailin sedikit terkejut saat dia melihat terowongan magma dan bertanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu saat itu. Namun, dia tidak merasakan apapun. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia segera memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Gu Yuan dan Hun Tiandi di alam di dasar danau. Untungnya, makhluk misterius itu tampaknya tidak dapat meninggalkan alam itu. Jika tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Xiao Yan tertawa getir dan sedikit bersukacita saat dia berbicara. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh orang besar itu, kemungkinan tidak ada yang hadir yang bisa menundukkannya jika diisi. Selanjutnya, mari kita tunggu pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, sepertinya tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan menghela nafas pelan. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkan pil di embrio, dia mungkin benar-benar akan menerobos ke kelas Dodi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Bahkan pasukan aliansi tidak akan bisa melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Aula utama di alam Hun. Apakah Anda mengatakan bahwa misi Anda telah gagal? Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan melihat sosok berlutut yang gemetar di bawah dengan mata menyipit saat dia menuntut dengan suara lemah. Ya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Hun Yu dan yang lainnya dikejar oleh kelompok Xiao Yan segera setelah mereka tiba di wilayah Black Corner. Mereka semua tewas di tangan kelompok Xiao Yan. Sosok di bawah ini tertutup keringat dingin. Namun, kata-katanya masih cukup jelas. Bagaimana mungkin Xiao Yan mengetahui keberadaan mereka? Ekspresi Hun Tiandi tenggelam saat dia menuntut. Kepala klan, Xiao Yan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah Black Corner. Saya khawatir itu karena Akademi telah mendeteksi bahaya dan telah meminta bantuannya. Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari niat kita. Orang itu buru-buru berkata. Bocah itu licik seperti rubah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelumnya, bagaimana dia bisa datang tepat waktu bahkan jika Akademi mengirim pesan untuk meminta bantuan? Nihility Devouring Flame di sampingnya mendengus dingin. Sosok yang membungkuk di bawah melebarkan mulut mereka saat mendengar ini. Namun, semuanya menyuarakan persetujuan mereka. Maksudmu, mungkinkah Xiao Yan juga mengetahui informasi bahwa rumah Dewa Kuno terletak di wilayah Black Corner? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah berusaha keras untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Bagaimana Xiao Yan bisa langsung mempelajarinya? Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu pernah menjelajahi wilayah Black Corner sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang dia deteksi? Api hitam melonjak di mata Nihility Devouring Flame. Dia berbicara dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah dia telah mendeteksi sesuatu, ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan telak bagi kami jika terjadi masalah. Ya, penundaan apapun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas, berita tentang kemunculan Xiao Yan di wilayah Black Corner telah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Gu Yuan itu? Kata Nihility Devouring Flame. Baru-baru ini, Gu Yuan telah memantau wilayah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini.
Saya sudah meminta seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang menghubungkan ke alam Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah Black Corner. Aku akan menunda Gu Yuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara lemah. Iya. Nihility Devouring Flame ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Selama aku bisa mendapatkan embrio dipil di dalam rumah dewa kuno, yang disebut pasukan aliansi tidak lain adalah semut. Hun Tiandi mengangkat kepalanya. Dia melihat ke atas aula besar. Senyuman sedingin es muncul di wajahnya saat dia dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Gu Yuan duduk di menara batu di puncak alam bintang. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat beriak di sekelilingnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati daerah dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Gu Yuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu. Kedua matanya tertutup, kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung masuk ke ruang kosong. Ini menyelidiki jauh ke dalam lokasi di mana alam Hun berada menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, dia bisa mendeteksi sedikit fluktuasi di ruang sekitar tempat itu. Berdengung. Ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens sementara Gu Yuan terus menyelidiki. Segera, itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Gu Yuan, yang berada di menara batu yang sangat jauh, tiba-tiba membuka matanya saat sosok manusia muncul. Segera, dia mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu saat dia muncul lagi. Hun Tiandi. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampak halus di depannya. Dari kami berempat saat itu, hanya kami berdua yang tersisa. Dunia ini memang selalu berubah. Hun Tiandi memandang Gu Yuan. Dia tersenyum tipis dan berkomentar. Jatuhnya dua lainnya sangat terkait dengan Anda. Gu Yuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak berkomitmen. Dia melihat ke arah Gu Yuan sebelum dia tiba-tiba berkata, jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya pasti akan membantu Anda setelah saya maju ke kelas Dodi di masa depan. Gu Yuan kaget. Ia tidak menyangka Hun Tiandi benar-benar berusaha merekrutnya. Namun, dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, apakah menurutmu itu mungkin? Betapa malangnya. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang saya hormati. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya karena kecewa, sepertinya menyadari jawaban Gu Yuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam, dikabarkan bahwa seorang elit Dodi semuanya perkasa. Tapi mengapa para elit Dodi dari masa lalu itu benar-benar menghilang? Gu Yuan mengerutkan kening tapi tidak menjawab. Jawaban ini kemungkinan besar akan terungkap setelah saya maju ke kelas Dodi. Hun Tiandi memandangi ruang kosong yang tak berujung. Ada kilau aneh berkedip melewati mereka. Dia segera berbalik ke arah Gu Yuan dan tertawa, dunia ini tidak akan bisa menahan saya. Kata-katanya liar dan bangga, namun, ada juga aura mengerikan yang melonjak darinya. Bahkan Gu Yuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia memahami bahwa lawan yang telah dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun ini, memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kamu berencana untuk menundaku, kan? Gu Yuan menatap Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami melihat alasan mengapa yang terakhir tidak menyerang. Karena ini masalahnya, jelas bahwa pihak lain hanya memiliki satu niat. Itu untuk menahannya. Hun Tiandi tertawa mendengar ini. Dia menghitung waktu dan tersenyum berkata, sudah waktunya. Rumah Dewa Kuno ada di wilayah Black Corner, kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata. Senyuman di wajah Hun Tiandi menegang saat kata-kata itu diucapkan. Itu dengan cepat menghilang saat dia menjawab, kamu memang menyadarinya. Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun. Ini karena dia mengerti bahwa sejak Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, yang terakhir pasti memahami situasinya dengan cukup baik. Jika tidak, itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Tampaknya surga tidak membantumu. Gu Yuan tertawa. Kita akan segera tahu siapa yang kalah, Hun Tiandi merentangkan tangannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah karena Xiao Yan? Dia secara alami bertanya tentang mengapa Gu Yuan mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno. Gu Yuan tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia benar-benar seorang Scrooge, Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Xiao yang ditolak benar-benar akan menghasilkan orang seperti itu? Bahkan klan Hunnya telah mengalami banyak kerugian di tangannya. Sekarang, bahkan rumah Dewa Kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiao Yan. Itu semua karena sekelompok orang bodoh yang selama ini menyembunyikan beberapa informasi, Hun Tiandi mendesah pelan. Jika bukan karena Xiao Yan secara bertahap menonjol di Central Plains, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa yang terakhir sebenarnya melarikan diri dari banyak serangan oleh klan Hun. Pada saat dia mengetahui semua ini, pemuda dari belakang itu sudah melebarkan sayapnya. Karena banyaknya skema yang terjadi, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya.
Siapa sangka bahwa kesalahan kecil ini justru akan membuat masalah besar bagi mereka. Kamu akan menderita jika kamu meremehkannya, Gu Yuan tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, dia mungkin akan lebih luar biasa daripada Xiao Xuan. Oh, Hun Tiandi mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya evaluasi Anda cukup tinggi. Namun, karena klan Hun saya mampu membunuh Xiao Xuan pertama, kami secara alami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang, mari kita pergi ke wilayah Black Corner dan melihat-lihat. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan terdistorsi. Tubuhnya perlahan lenyap. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia menatap Hun Tiandi, yang telah menghilang. Tubuhnya berkedip dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan alam bintang. Dia melihat ke arah Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, aliansi akan menuju ke wilayah Black Corner. Kali ini, kita pasti harus menghentikan klan Hun. Chapter 1624, Kedatangan Pertempuran Besar. Akademi Jianan. Banyak siswa datang dan pergi di sepanjang jalan besar dengan pepohonan yang berjajar di sisinya. Energi unik yang dimiliki pria dan wanita muda tersebar di seluruh hutan. Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera tiba. Makanya, mereka tidak panik. Percakapan mereka semua terkait dengan adegan ketika Xiao Yan muncul saat itu. Nada yang mereka gunakan dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi di saat santai yang langka. Dia menatap langit biru sementara mulutnya mengunyah rumput, yang secara bertahap mengisinya dengan kepahitan. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa diam-diam berbaring di akademi dan melihat langit. Sudah bertahun-tahun. Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar menghela nafas pelan. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar di benaknya. Namun, dalam sekejap mata, dia sudah bukan lagi pemuda dulu. Memang sudah bertahun-tahun. Suara lembut tiba-tiba dikirim dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan melihat ke arah instruktur cantik, yang memiliki sepasang kaki panjang dan seksi di sampingnya. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyuman menggoda. Kaki yang indah. Wajah Xiao Yu tanpa sadar memerah setelah mendengar ini. Dia memelototi Xiao Yan dengan kasar dan menegur. Kamu sudah sangat tua tapi kamu masih belum tahu bagaimana harus serius. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya ditempatkan di belakang kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Suasana tenang ini adalah sesuatu yang sangat disukainya. Selama tahun-tahun ini, dia telah ditekan oleh Hall of Soul dan klan Hun hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ini karena dia mengerti bahwa hanya dengan terus berlatih dia akan bisa melarikan diri dari nasib yang hancur berkeping-keping oleh gunung besar itu. Selain itu, saat dia dihancurkan, keluarga dan klannya juga akan berakhir dengan nasib yang sama. Pertempuran besar telah tiba. Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah hati awalnya yang tegang telah rileks secara signifikan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Dia juga telah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, waktunya menunggu hasilnya. Xiao Yu duduk dengan elegan di samping Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap wajah dengan mata menyipit. Wajah ini tampak lebih dewasa dan bertekad dibandingkan dulu. Kelembutan asli secara samar-samar telah berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang bisa ditonton untuk waktu yang lama. Xiao Yu meringkuk bibir merahnya. Dia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama tahun-tahun ini yang dia habiskan untuk mengajar di akademi. Ada banyak di antara mereka yang mulai mengejarnya. Namun, semuanya akhirnya gagal. Ini karena dia akan selalu menggelengkan kepalanya setiap kali dia membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya ini. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia mengerti betapa luar biasa dan mempesonanya pria di depannya ini. Akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah kadang-kadang, beberapa pikiran aneh akan muncul di dalam hati Xiao Yu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu di dalam hatinya. Apakah kamu memikirkan romansa? Xiao Yan telah membuka matanya pada saat yang tidak diketahui. Dia melihat ke arah instruktur wanita cantik di sampingnya, yang sedang menggigit bibir merahnya, dan bertanya sambil tersenyum. Itu benar, mata cerah Xiao Yu berkedip kali ini sambil tersenyum manis. Jawaban ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiao Yu seharusnya mengiriminya tendangan terbang. Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata cantik Xiao Yu. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Segera, batuk pelan dan mengalihkan pandangannya. Gigi perak Xiao Yu menggigit bibir merahnya dengan kekuatan yang lebih besar setelah melihat Xiao Yan menarik pandangannya. Setelah itu, riak di dalam dirinya perlahan berkurang. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." Hah? Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia segera tertawa, "Kamu tampaknya cukup membingungkan. Ini adalah kata-kata yang diminta oleh anggota klan untuk saya sampaikan kepada Anda saat terakhir kali saya kembali ke Kekaisaran Jiama." Xiao Yu tertawa. Xiao Yan sedikit tertegun. Senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih hangat. Saat ini,
Generasi yang lebih muda dan bahkan beberapa generasi yang lebih tua dari klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain bisa memarahi mereka tapi jika orang itu berani mengatakan sesuatu tentang Anda, mereka pasti akan menyerang. Ada banyak anggota klan yang telah menyerbu ke berbagai sekte sendirian karena ini. Xiao Yu tertawa. Suara lembutnya tampak seolah-olah dia sedang membicarakan masalah keluarga biasa. Itu sangat hangat. Hihi, dewa mereka ini disebut sampah tidak berguna saat itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Teman kecil, itu adalah sesuatu dari saat kita semua masih sangat muda, namun kamu masih mengingatnya. Xiao Yu memutar matanya yang mempesona pada Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa. Dia terus mendengar Xiao Yu dengan lembut berbicara tentang masalah di klan sambil melihat langit biru. Dia tidak memiliki kesenangan seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Xiao Mei telah kembali ke Kekaisaran Jiamen beberapa tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa mereka sekarang adalah ahli yang bisa bertahan. Beberapa tahun lalu, klan ingin memilih kepala klan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memilih, semua surat suara memiliki nama Anda pada mereka, menyebabkan sesepuh itu tidak bisa tertawa atau menangis. Xiao Yu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap pria di sampingnya, yang matanya tertutup. Nafas yang terakhir juga jauh lebih tenang. Pada saat ini, Xiao Yan diam seperti bayi. Xiao Yan sudah tidur. Bahkan Xiao Yu kaget setelah melihat kondisi Xiao Yan saat ini. Rasa kasihan muncul di matanya. Tangan Herer dengan hati-hati menggeser kepala Xiao Yan dan meletakkannya di kaki lembutnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan wajahnya. Senyuman di sudut mulutnya tampak sangat lembut. Anggota klan menyadari betapa Anda telah berkorban. Kamu telah memikul beban berat sendirian. Untuk melindungi klan, kamu telah bekerja keras sambil mempertaruhkan hidupmu. Haha, banyak teman kecil di klan melakukan yang terbaik untuk berlatih. Mereka mengatakan bahwa mereka akan dapat membantu Anda setelah menjadi lebih kuat. Cabang-cabang yang lebat tersebar di pohon raksasa yang menjulang tinggi saat angin sepoi-sepoi bertiup. Xiao Yu dengan lembut menghembuskan nafas yang harum. Dia menatap wajah tenang itu. Tangannya hendak menyentuhnya dengan lembut saat mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan asli dengan cepat tersebar saat mata hitam itu terbuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar sekali lagi muncul di mata hitam itu. Xiao Yu terkejut saat dia melihat wajah, yang telah berubah dari damai menjadi tajam dalam sekejap. Tangannya diletakkan di bawah tanpa ada yang memperhatikan saat dia tersenyum manis. Apakah kamu bangun? Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara lemah, mereka ada di sini. Xiao Yu terkejut saat mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiao Yan, dia mengetahui beberapa rahasia. Secara alami, dia mengerti siapa mereka yang dimaksud Xiao Yan. Mereka terlalu cepat, Xiao Yu mengerutkan kening dan berkomentar. Beritahu First Elder, kumpulkan semua siswa. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menahannya setelah pertarungan dimulai. Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. Dimengerti. Xiao Yu dengan cepat mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak dan dia membuka langkahnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia sekali lagi berkata, terima kasih banyak, Saudari Xiao Yu. Xiao Yu terkejut setelah mendengar bentuk alamat ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menelepon saudara perempuannya. Mereka berdua telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus bertengkar satu sama lain setiap kali mereka bertemu. Haha, adik kecil yang penurut. Kakak perempuan ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kekuatan heroikmu. Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Dia dengan cepat terbang ke bawah. Matanya sedikit redup saat dia berbalik. Mereka adalah kakak dan adik. Xiao Yan berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia melirik sosok Xiao Yu yang turun hanya untuk menghela nafas. Dia bukan orang bodoh dan secara alami mampu melihat dengan jelas banyak hal. Namun, mungkin sangat sulit untuk mendapatkan hasil dalam hal-hal tertentu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan kesedihan di dalam hatinya. Setelah itu, matanya dengan serius melihat ke arah cakrawala. Dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang kuat dari tempat itu. Fluktuasi ini tidak asing baginya. Swosh swosh. Beberapa sosok melintas dan muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Kailin. Klan Hun akan datang. Kedua wanita itu memandang ke langit dan bertanya. Xiao Yan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat akademi. Pada saat ini, semua instruktur di akademi sedang memimpin para siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana gelisah menyelimuti tempat ini. Semuanya, berhati-hatilah selama pertempuran ini. Xiao Yan menatap Sun Er dan Kailin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. Kamu juga. Kedua wanita itu mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er Ang Kailin di depan wajah merah mereka. Dia dengan lembut berkata, jika kami berhasil menyelesaikan masalah ini, kami akan mengadakan pernikahan yang megah. Iya. Ekspresi malu dan gembira melonjak di mata kedua wanita itu saat mereka mengangguk.
Kehangatan terasa saat dia memeluk kedua wanita itu. Xiao Yan bergegas turun dari pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Dia melambaikan tangannya dan retakan besar muncul di angkasa. Retakan itu mengarah ke makam surgawi. Tetua pertama, santai saja, aku sudah menginstruksikan makhluk di dalam. Mereka tidak akan merugikan siswa. Xiao Yan membuka terowongan, menatap Suqian dan berkata. Anak kecil, terima kasih banyak, Suqian mengangguk. Dia membungkuk dalam pada Xiao Yan dan tidak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, dia langsung bergegas ke terowongan spasial. Para siswa yang berkerumun padat melonjak seperti air banjir. Xiao Yan sekali lagi naik ke udara setelah para siswa memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam dengan cepat terbang secepat kilat. Aura seperti monster menyebar di awan hitam. Xiao Yan menghela nafas panjang dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat bumi yang bergetar seperti momentum. Tentara aliansi telah tiba. Xiao Yan menghela napas. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu berguncang dengan kuat dan banyak sosok muncul dari berbagai tempat. Itu memotong ruang yang jauh, membawa suara angin deras yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat formasi yang tersebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungan itu seperti guntur yang bergemuruh di langit. Itu bisa dengan jelas terdengar dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung sampai kamu kenyang. Chapter 1625, Pertempuran untuk Mansion. Awan hitam menutupi langit, yang sepertinya menjadi redup dalam sekejap. Aura seperti monster menyebar di awan hitam dan bergema di tempat ini. Itu menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat ini masih banyak orang dan faksi yang tersisa di wilayah Black Corner. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya sudah memperingatkan mereka, orang-orang ini tidak memilih untuk pergi. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan di wilayah Black Corner adalah individu yang tidak berperasaan dan berani. Oleh karena itu secara alami tidak mudah membuat mereka meninggalkan wilayah yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun hanya dengan beberapa kata. Xiao Yan dan yang lainnya hanya meninggalkan barang-barang seperti setelah peringatan mereka tidak diindahkan. Mereka dengan sendirinya akan menyesal ketika waktunya tiba. Gerbang Xiao juga telah dikirim ke makam surgawi sejak awal. Terlepas dari apa situasinya, ini adalah faksi yang dia dirikan saat itu. Dia secara alami tidak akan menahan jika dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, wilayah Black Corner saat ini jauh lebih kosong dibandingkan sebelumnya. Meskipun beberapa orang yang keras kepala menolak untuk pergi, ada juga beberapa individu yang menentukan. Bagaimanapun, pembantaian yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah membuat mereka mengerti betapa menakutkan yang disebut klan Hun. Awan hitam menyebar dan menutupi area di sekitar wilayah Black Corner. Segera, awan hitam bergejolak dan keluar dari tubuhnya dengan cara yang padat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat sosok yang menutupi langit. Dari kelihatannya, klan Hun telah keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya Hun Tiandi memiliki niat penuh untuk mendapatkan rumah dewa kuno. Hati-hati, Sun Er dengan lembut berbicara di samping. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Bahkan dia merasa barisan ini sangat menakutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menatap ke tengah awan hitam. Ada puluhan sosok muncul di ruang angkasa. Pemimpinnya adalah kepala marga dari marga Hun, Hun Tiandi. Nihility Devouring Flame mengikuti dari belakang. Di belakang mereka adalah 4 orang tua abadi yang telah membangun dunia kematian saat itu. Aura dari 4 orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar telah pulih, mata Xiao Yan melirik ke 4 individu dan hatinya tenggelam tanpa sadar. 4 ahli sebanding dengan bintang 8 Douseng. Hal ini cukup menimbulkan ketimpangan antara kedua belah pihak. Pada saat Xiao Yan memiliki wajah serius karena barisan klan Hun, ruang di atas akademi juga dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, sosok manusia yang padat melintas dan muncul. Tentara aliansi juga telah tiba. Tubuh Xiao Yan bersinar saat melihat masa hitam orang tiba-tiba muncul di langit. Dia segera muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya tebakanmu benar, wilayah Black Corner ini memang merupakan lokasi rumah dewa kuno Tusi. Gu Yuan memandangi pasukan klan Hun yang besar di kejauhan dan berkata. Xiao Yan mengangguk, matanya menyapu tentara aliansi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan dalam ketiga klan kami telah sepenuhnya dilepaskan, Gu Yuan tampaknya menyadari keterkejutan dan tawa Xiao Yan. Bukankah ketiga klan perlu mengirim orang untuk menjaga klanmu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan dan menyerang ketiga klan kita saat ini, Lei Ling di samping berbicara dengan suara yang dalam. Pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk di mana seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Karena ini masalahnya, kami hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Yan Jin tertawa. Namun, cahaya dingin yang tajam melonjak di matanya. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia diam-diam mengangguk. Memang,
Jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dodi, hanya satu takdir yang menunggu tiga klan terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Karena ini masalahnya, lebih baik mempertaruhkan segalanya dan bertarung sekarang. Itu benar, aku sudah berkelana ke dasar magma dan menemukan rumah dewa kuno di dalamnya. Namun ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk mansion. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir itu sepertinya tidak lebih lemah dari Paman Gu atau Hun Tiandi. Xiao Yan berbicara dengan wajah serius. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah tetapi juga menyebabkan tubuh Gu Yuan sedikit gemetar. Pertarungan besar ini akan menjadi sedikit tidak terduga jika ini masalahnya. Bintang lanjutan tingkat 9 Doseng dapat mengubah hasil pertempuran. Saya belum pernah mendengar ras non-manusia menghasilkan ahli kelas Doseng tingkat lanjut bintang 9 dalam 1000 tahun terakhir. Kemungkinan makhluk misterius ini telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak sebanding dengannya, Gu Yuan bergumam. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk. Seseorang memang bisa menjelaskannya seperti ini. Bagaimanapun, orang itu pasti sudah ada untuk jangka waktu yang sangat lama untuk menjadi penjaga rumah dewa kuno. Tidak sulit dipercaya untuk mengatakan bahwa itu lebih tua dari Gu Yuan dan Hun Tiandi. Bagaimanapun, kehidupan magical beast seperti itu adalah keuntungan alaminya. Hun Tiandi perlahan melangkah keluar dari ruang yang jauh sementara kelompok Xiao Yan mengobrol. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik aliansi lawan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Gu Yuan dan Xiao Yan. Gu Yuan, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku sekarang. Jika saya benar-benar berhasil maju ke kelas Dodi dan Anda menyerah kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Anda harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan klan Gu. Hun Tiandi berbicara dengan suara tenang. Gu Yuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat bahwa orang ini sebenarnya masih berniat untuk bekerja sama dengannya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut. Segera, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pasukan aliansi. Mata dingin dan tajam tertuju pada pasukan klan Hun. Betapa malangnya. Hun Tiandi mendesah pelan melihat ini. Dia tidak mengatakan apapun. Sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya berkabut samar-samar hadir di dalam klaster cahaya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok kuno yang ilusi. Energi dari seluruh tempat ini sepertinya telah mendidih mengikuti kemunculan sosok kuno itu. Seorang tuan seperti tekanan turun dari langit. To si Ancient God. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya memiliki wajah muram saat mereka menyaksikan lelaki tua berambut cerah itu. Seruan serius terdengar. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memiliki aura seperti itu kemungkinan besar adalah To si Ancient God Jade yang legendaris. Mereka ingin menggunakan To si Ancient God Jade untuk memanggil Ancient God Mansion. Mata Gu Yuan bersinar saat dia berteriak. Bang! Hun Tiandi mengangkat To si Ancient God Jade sebelum dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Dengan serangan ini, tangan raksasa berukuran 10.000 kaki muncul di langit. Segera, debu dengan cepat berserakan. Suara gemuruh keras bergema di tempat ini. Akademi Jianan yang sangat besar secara langsung berubah menjadi puluhan ribu kaki jurang yang dalam di bawah serangan telapak tangan oleh Hun Tiandi. Tiba-tiba terdengar suara cairan mengalir di dalam selokan yang dalam. Segera setelah itu, cairan merah mengalir keluar dari dalam reruntuhan Akademi Jianan. Dalam sekejap mata, itu telah mengubur Akademi Jianan di magma. Serangan telapak tangan Hun Tiandi ini tidak hanya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah. Setelah itu menyebar ke wilayah Black Corner dengan cara yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, wilayah sudut hitam kemungkinan akan segera berubah menjadi lautan magma. Hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno untuk memanggil gua dewa kuno. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Menyerang. Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera, pilar Douqi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pasukan aliansi di belakang mereka dan ditembakkan ke arah pasukan klan Hun dari segala arah. Dalam formasi. Banyak tangisan keras juga dipancarkan dari dalam pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melancarkan serangan. Segera, banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang tertinggal di atasnya ditembakkan dari tentara. Akhirnya, mereka saling silang. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi jaring besar. Bang bang bang. Pilar cahaya Douqi yang besar dan besar terus meledak di formasi rantai, memancarkan gelombang tangisan sengsara yang tajam. Kabut hitam di rantai juga memucat dengan cepat. Melihat pertarungan yang mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dan faksi, yang awalnya tersisa di wilayah Black Corner, terkejut sampai memiliki wajah pucat. Mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah Black Corner, yang telah berubah menjadi lautan magma. Dalam sekejap, banyak orang mulai mundur dengan tergesa-gesa.
Dibandingkan dengan pertempuran besar ini, semua pertempuran lain yang mereka alami bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Hun Tiandi bersikap seolah-olah tidak memperhatikan pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan rumah dewa kuno jauh di bawah magma. Gu Yuan mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak terpisah. Hihi, Gu Yuan, izinkan aku menjadi orang yang melawanmu sebagai gantinya. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan tepat saat dia hendak menyerang. Nihility Devouring Flame muncul di belakangnya. Ada juga dua orang tua, yang membangun dunia kematian saat itu, di belakangnya. Tampaknya dia juga mengerti bahwa meskipun jiwanya telah maju ke Distet, dia masih bukan tandingan Gu Yuan dalam pertempuran 1 lawan 1. Jadi, Anda benar-benar telah berkembang menjadi memiliki jiwa Distet. Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Dengan penglihatan Gu Yuan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Nihility Devouring Flame saat ini telah maju menjadi memiliki jiwa Distet. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu pada Gu Yuan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Api hitam yang mengerikan meletus. Kekuatan hisap tak berujung melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Kamu benar-benar ingin menghentikanku dengan kalian bertiga. Gu Yuan tersenyum. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan sesepuh dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jari terulur. Segera, ruang dalam jarak 1000 kaki darinya runtuh menjadi ketiadaan. Setelah itu, jari juga dengan cepat ditekan ke bawah. Bruk. Sosok itu bahkan tidak melakukan kontak dengan tubuh sesepuh ketika yang terakhir meludahkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur dengan cara yang menyedihkan. Gu Yuan hendak menyerang lagi setelah melukai salah satu dari mereka dengan jarinya saat api hitam mulai menyelimuti dirinya. Kekuatan hisap tak berujung meletus. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyerap semua doki di dalam tubuhnya. Kekuatan melahapmu tidak berguna melawanku. Doki yang luas dan perkasa mengandung serangan spiritual yang menakutkan saat melonjak keluar dari dalam tubuh Gu Yuan. Itu secara langsung menghancurkan api hitam yang melilitnya. Setelah itu, ia meraih Nihility Devouring Flame. Dua sosok tua muncul di depan Xiao Yan, yang telah menyerbu ke medan pertempuran, sementara Gu Yuan dan trio Nihility Devouring Flame sedang terlibat dalam pertarungan besar. Teriakan dingin mereka yang keras terdengar bersamaan. Bajingan, kembalikan gerbang keheningan kematian saya. Chapter 1626, 1 melawan 2. Hun Yuantian. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat kedua pria tua itu, yang tubuhnya ditutupi dengan aura kematian yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang keheningan mautnya telah direnggut oleh Xiao Yan saat itu. Bajingan kecil, kau telah menghancurkan rencana klan Hunku. Anda pasti harus mati hari ini. Mata Hun Yuantian tajam saat mereka menatap Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan telah memanfaatkan kecerobohannya untuk merebut gerbang keheningan maut, menyebabkan dunia kematian benar-benar runtuh. Hal ini mengakibatkan pasukan klan Hun tidak punya pilihan selain mundur. Jika bukan karena keadaan kritis saat ini, kemungkinan dia akan dihukum serius karena membuat kesalahan besar meskipun dia dianggap seorang veteran. Meski demikian, ia masih sering ditegur Hun Tiandi selama kurun waktu tersebut. Secara alami, kebenciannya terhadap Xiao Yan saat ini cukup kuat. Xiao Yan hanya meringkuk di depan kata-kata kejam Hun Yuantian. Segera, dia melirik dua orang di depannya. Ekspresi serius melintas di matanya. Klan Hun telah langsung mengirim 2 bintang Doseng 8 untuk menahannya. Dari sini, jelas bahwa klan Hun bermaksud membunuhnya. Meskipun mungkin sangat merepotkan bagi Xiao Yan untuk menghadapi ini, itu juga bukan masalah sederhana bagi lawan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah bintang 7 asli Doseng. Menambahkan jiwa di statnya, kekuatan bertarung sejatinya telah jauh melampaui bintang biasa Doseng. Meskipun keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pikiran ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu banyak pertempuran sengit di seluruh wilayah Black Corner. Doki yang liar dan kejam menyebar saat banyak sosok bertarung satu sama lain, menyebabkan lautan magma di bawah terus memancarkan ribuan kaki pilar magma besar. Pertempuran berada di jalan buntu. Namun, kemampuan saya menahan 2 dari partai lain bintang 8 Doseng akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Pertempuran itu menemui jalan buntu sementara langit seperti penggiling daging besar. Aliran ahli yang terus-menerus dari kedua belah pihak memuntahkan darah dan jatuh ke magma di bawah. Panas luar biasa di bawah mengubahnya menjadi abu. Bajingan kecil, pergi dan mati. Mata Hun Yuandi menjadi semakin ganas saat dia melihat Xiao Yan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tangannya ke depan. Angin telapak tangan itu, yang ditutupi dengan aura mematikan, diayunkan ke arah Xiao Yan.
Satu mengendus aroma itu menyebabkan seseorang merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya secara bertahap menghilang. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiao Yan tertawa dingin setelah melihat serangan Hun Yuantian. The Purifying Demonic Lotus Flame menyapu dari dalam tubuhnya seperti badai. Setelah itu berubah menjadi telapak api raksasa yang dengan paksa menerima serangan oleh Hun Yuantian. Aura aneh yang mematikan dari pihak lain itu juga telah dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan pemurnian dari api teratai yang memurnikan. Hun Tiansheng, ayo kita serang bersama dan bunuh bocah ini. Ekspresi Hun Tiandi berubah saat serangan itu membuat kontak. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Setelah itu, dia buru-buru berteriak. Bintang 8 berwajah gelap dan dingin lainnya, lelaki tua Doseng juga mengangguk setelah mendengar teriakannya. Yang pertama melintas dan muncul di belakang Xiao Yan. Aura kematian bertahan di jarinya sebelum ditekan ke depan dengan kejam. Jari Dewa Kematian. Nyah. Jari hitam besar itu menerobos ruang. Itu baru saja akan menyentuh Xiao Yan saat yang terakhir melemparkan pukulan ke belakang. Badai api yang menakutkan terbentuk di bawah tinjunya saat itu bersiul ke depan dan langsung mengenai jari hitam besar itu. Badan kaca King Kong. Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras setelah dia melakukan pukulan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 1000 kaki. Cahaya keemasan yang terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh api pemusnahan. Badan kaca King Kong baru saja dilepaskan ketika Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Purifying Demonic Lotus Flame dengan liar ditembakkan dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang besar juga dengan cepat menjadi jernih. Dua kekuatan tubuh Douqi dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Xiao Yan setelah melangkah ke jiwa di state. Aura Xiao Yan menjadi keras dan tajam setelah dua kekuatan tubuh Douqi dilepaskan bersama. Tangannya yang besar diayunkan dan telapak tangan dibanting ke arah Hun Yuantian. Di saat yang sama, dia juga menjentikkan jarinya. Palem musim semi kuning. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Jari musim semi kuning. 3 keterampilan Dou yang berbeda dibentuk di bawah telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, mereka dengan keras menghancurkan dengan marah ke arah Hun Yuantian. Bahkan Hun Yuantian tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat serangan dari Xiao Yan ini. Kemampuan untuk menggunakan banyak Douqi bersama-sama adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Makam kematian. Aura mematikan yang padat dengan liar melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Akhirnya, itu berubah menjadi kuburan hitam besar 10.000 kaki di depannya. Ada suara tajam bergema dari kuburan. Bang bang bang. Banyak keterampilan Dou kelas Tian turun dari langit dan dengan keras menabrak makam hitam besar. Gelombang energi besar menyebar, menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki runtuh menjadi kehampaan hitam yang gelap. Dihadapkan pada ledakan liar dan ganas ini, aura mematikan di makam hitam juga menghilang dengan cepat. Akhirnya, bang terdengar dan meledak terpisah. Ci. Xiao Yan baru saja akan terus mengejar setelah melirik makam yang runtuh saat telinganya bergerak. Dia tiba-tiba berbalik. Tinjunya yang besar secara refleks menghantam dengan kejam ke ruang di belakangnya. Bang! Ruang itu beriak dan pilar batu hitam raksasa pecah darinya. Itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Segera, suara yang nyaring dan jelas muncul. Xiao Yan dan pilar batu dikirim terbang mundur. Tubuh Xiao Yan mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya sendiri. Rasa manis keluar dari tenggorokannya. Namun, ini dengan cepat ditelan olehnya. Kekuatan Hun Sengtian bahkan lebih kuat dari Hun Yuantian. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang. Namun, tabrakan semacam ini mungkin menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak enak tetapi dia juga tampaknya tidak dalam kondisi baik. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia memandang Hun Tiansheng, yang muncul dengan pilar batu di tangannya. Wajah yang terakhir memerah. Bahkan auranya mulai berfluktuasi secara intens. Anak nakal sialan. Tidak heran kau bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuantian. Hun Sengtain menatap Xiao Yan dengan tajam dan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Semakin sulit menangani bocah ini. Ayo serang bersama dan buang dia sampai mati. Hun Yuantian berkedip dan muncul di samping Hun Sengtian sebelum berbicara dengan suara padat. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Akhirnya, itu diubah menjadi gerbang hitam raksasa yang besar. Itu mengejutkan gerbang keheningan maut. Ayo. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah memanggil gerbang keheningan maut. Kekuatan hisap yang kuat segera melonjak keluar dari dalam gerbang dan menyeret duo Hun Yuantian ke dalamnya. Hi, anak nakal, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu kepada kami. Mata Hun Yuantian duo berbinar setelah melihat Xiao Yan mengeluarkan gerbang keheningan maut. Mereka bahkan tidak melakukan perlawanan saat mereka menggunakan kekuatan isap untuk menyerang gerbang keheningan maut. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan setelah melihat tindakan keduanya. Dia secara alami tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama yang pernah dilakukan Hun Yuantian. Duo Hun Yuantian muncul di dalam gerbang keheningan maut.
Namun, mereka bergegas mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak spiritual Xiao Yan ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa gerbang keheningan maut ini sebenarnya diisi dengan nyala api yang mengerikan. Ada yang salah, ayo kabur. Ekspresi duo Hun Yuantian berubah saat melihat api merah muda yang menyebar ke seluruh tempat. Gerbang keheningan maut ini telah diganggu oleh Xiao Yan. Bang bang. Namun, keduanya baru saja mundur ketika api lotus pemurnian iblis di sekitar mereka melonjak dari segala arah. Nyala api berubah menjadi banyak naga api yang menggigit duo dengan liar. Ledakan. Duo Hun Yuantian melambaikan lengan baju mereka. Pilar Douqi yang perkasa menyebarkan naga api yang menerkam mereka. Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di pintu masuk ke dunia keheningan maut. Sosok 10.000 kaki tiba-tiba dengan tegas memblokir pintu keluar ketika mereka berdua muncul di depan pintu masuk ke Deadly Silence World. Segera setelah itu, gelombang sonik spiritual yang menakutkan tiba-tiba melanda mereka. Mau, mau, mau. 3 kemarahan ilahi musim semi kuning terus-menerus dilepaskan. Serangan gelombang sonik spiritual yang menakutkan itu langsung mengirim duo Hun Yuantian terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Serangan liar ini menyebabkan jiwa mereka menjadi sedikit pusing. Sejak kamu masuk, kamu bisa melupakan pergi. Tawa dingin Xiao Yan bergemuruh di seluruh gerbang keheningan maut. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan banyak 6 api berwarna, yang diisi dengan kekuatan pemusnahan dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya, mereka terus terbang ke gerbang keheningan maut. Teratai api datang satu demi satu. Mereka melayang di udara gerbang keheningan maut tetapi tidak menyerang duo Hun Yuantian. Sebaliknya, mereka dikumpulkan satu demi satu. Dalam waktu singkat itu, sudah ada 10 lotus api pemusnahan. Jumlah ini menyebabkan ekspresi duo Hun Yuantian berubah. Mereka tidak takut pada salah satu pemusnahan api lotus. Namun, jika 10 dari mereka ditambahkan bersama dan meledak di dalam ruang terbatas ini, bahkan mereka berdua tidak akan mampu menahannya. Keluar dari sini. Keduanya bertukar pandang dan mengatupkan gigi. Segera, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang melesat menuju pintu keluar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka memutuskan untuk menahan kemarahan ilahi musim semi kuning Xiao Yan dan menyerbu keluar dari gerbang keheningan maut. Sudah terlambat. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat aksi keduanya. Dia melemparkan 3 lagi pemusnahan api lotus ke dalam. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan semua teratai api pemusnahan di dalam gerbang keheningan maut meledak dengan liar pada saat ini. Selain itu, Xiao Yan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke gerbang keheningan maut saat lotus api pemusnahan meledak. Jejak spiritual pada batu spiritual juga telah diledakkan. Bang! Gerbang keheningan maut tiba-tiba mengeluarkan gelombang kabut hitam saat batu spiritual pecah. Setelah itu, ruang itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Kekuatan destruktif yang tak terlukiskan dengan gila menyapu ke arah duo Hun Yuan dengan kekuatan pemusnahan dari ledakan teratai api. Dia telah membiarkan gerbang keheningan maut menghancurkan dirinya sendiri. Kejutan dan sakit hati yang ekstrim muncul di mata Hun Yuantian setelah dia melihat pemandangan ini. Dia telah membangun gerbang keheningan maut ini selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan hanya memerintahkannya untuk menghancurkan diri sendiri. Benak. Namun, kekuatan menakutkan itu telah menyerang dia sementara pikiran ini melintas di benaknya. Itu langsung melahap mereka berdua. Xiao Yan menyaksikan gerbang keheningan maut yang meledak liar dari langit. Tubuhnya dengan sigap ditarik ke belakang dan menyeka keringat dingin di dahinya. Kali ini, 2 iblis tua yang tak bisa mati ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebutnya kembali? Suara tawa rendah dan dingin terdengar. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah lautan magma di bawah. Pusaran yang sangat besar telah muncul di tempat itu. Seolah-olah sesuatu akan muncul. Rumah Dewa Kuno, apakah akhirnya akan muncul? Mata Xiao Yan menjadi semakin sedingin es saat dia menyaksikan adegan ini. Chapter 1627, Penampilan Mansion. Gelombang raksasa tiba-tiba terbentuk di laut magma yang luas. Pusaran air besar 10.000 kaki perlahan-lahan terbentuk di permukaan lautan magma. Sepertinya ada sesuatu yang muncul dari ujung pusaran air. Semacam fluktuasi misterius berdesir di seluruh tempat. Kejadian tak terduga yang terjadi di magma menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Mata Xiao Yan sangat serius saat mereka melihat pusaran air magma yang berputar di bawah. Perhatian yang kaya muncul jauh di dalam matanya. Dia tidak lupa bahwa ada makhluk misterius yang menjaga istana Dewa Kuno. Jika benda itu muncul, tidak ada prediksi perubahan drastis seperti apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini. Sementara Xiao Yan telah mencurahkan semua perhatiannya untuk menatap pusaran air magma, ruang di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sosok tua yang menyedihkan muncul. Aura mematikan yang pekat, yang awalnya menutupi tubuhnya, telah sangat memudar. Jelas, dia terluka parah. Dia sebenarnya masih hidup. Xiao Yan menoleh setelah mendeteksi orang ini. Dia menatap pria tua yang lelah dan kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Namun, senyum dingin muncul setelah matanya menyapu ke arah sosok yang digenggam di tangan Hun Tiansheng.
Orang itu dengan nasib yang tidak diketahui secara alami adalah Hun Yuantian. Xiao Yan telah menggunakan lebih dari selusin lotus api pemusnahan dan meledakkan gerbang keheningan maut. Dengan superimposisi keduanya, kekuatan destruktif yang diciptakan cukup menakutkan untuk menyebabkan hanya bergetar karena rasa dingin. Meskipun duo Hun Yuantian adalah elit bintang 8 Doseng, mereka masih berakhir dengan satu orang tewas dan satu luka parah. Hun Sengtian, yang telah muncul, memuntahkan seteguk darah segar sebelum melihat Xiao Yan dari jarak dekat dengan wajah ketakutan. Meskipun masih ada ekspresi ganas yang berkedip di matanya, dia juga mengerti bahwa dia mungkin tidak dapat bertarung dengan Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan segera mundur. Xiao Yan melirik Hun Tiansheng, yang telah melarikan diri, tetapi tidak mengejar. Meskipun dia telah merencanakan dan berhasil melukai satu pihak dengan serius sambil membunuh yang lain, kelelahan yang dia alami juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, rumah Dewa Kuno Tusi akan segera muncul. Sebagian besar perhatiannya dialihkan ke sana. Meskipun Hun Sengtian dapat melarikan diri, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Percikan-percikan. Pusaran air magma besar berputar dengan intensitas yang semakin besar. Suara percikan yang mengguncang bergema di langit. Bang! Suara keras tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, sosok-sosok yang menyedihkan ditarik kembali. Dua dari mereka berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Aura mematikan yang bertahan di atas mereka hampir menghilang sepenuhnya. Kekuatan bertarung mereka juga menjadi jauh lebih lemah. Itu benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir Gu Yuan dengan kekuatan mereka. Selama serangan dari ahli semacam itu berhasil membuat kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka akan berakhir dengan luka serius. Tuan Nihility, kami tidak bisa menghentikannya. Kedua individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat Nihility Devouring Flame di samping mereka, yang memiliki api hitam agak kacau, dan berteriak. Api hitam di dalam mata Nihility Devouring Flame sedikit beriak. Beberapa ketidakpuasan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa dia masih tidak dapat melawan Gu Yuan meskipun jiwanya telah maju ke distet. Gu Yuan juga muncul tidak jauh dari ketiganya. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka meliriknya. Jika bukan karena jiwa Nihility Devouring Flame telah mencapai distet, dia pasti sudah membunuh dua lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dibiarkan hidup sampai sekarang? Namun, dia juga mengerti bahwa alasan Nihility Devouring Flame bertarung dengan semua kekuatan mereka hanyalah untuk menghalanginya. Hun Tiandi. Gu Yuan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang mengendalikan Tusi Ancient God Jade. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruang berfluktuasi dan dia muncul di belakang Hun Tiandi. Gelombang dunia melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi telapak pasang surut besar yang dengan keras menghantam Hun Tiandi. Bang! Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan Gu Yuan. Sebuah telapak tangan dipukul ke depan dan ruang itu hancur. Dia langsung menerima serangan telapak tangan Gu Yuan. Gu Yuan, sudah terlambat. Selanjutnya, mari kita tunggu sampai rumah Dewa Kuno Tusi muncul. Hun Tiandi dengan sigap mundur. Tangannya masih memegang Ratu Si Ancient Hot Jade. Ekspresi Gu Yuan tenggelam saat dia mendengar kata-kata Hun Tiandi. Matanya melirik ke arah laut magma di bawah dan menemukan bahwa pusaran air di laut magma tiba-tiba keluar 10 kali lipat. Bang bang bang. Setelah pusaran air habis, tiang api magma setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyembur keluar dari laut magma ke segala arah. Banyak dari kedua belah pihak yang terjebak di dalamnya. Panas yang ekstrim dan kekuatan ofensif segera mengakibatkan kematian dari kedua belah pihak. Hun Tiandi mengungkapkan kegembiraan liar yang meningkat di matanya saat dia melihat ombak raksasa yang muncul di permukaan magma. Dia bisa mendeteksi bahwa Tusi Ancient God Jade di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Guyuran. Gelombang magma setinggi 10.000 kaki naik tiba-tiba sebelum itu menghantam dengan kejam. Itu menyebabkan magma berceceran di langit. Pusaran air magma yang berputar dengan cepat itu juga secara bertahap melambat. Magma besar mulai menonjol dari permukaan laut magma saat kecepatan rotasi melambat. Magma merah cerah bertebaran. Setelah itu, sebuah pintu batu kuno perlahan bangkit dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang panas. Magma di pintu batu dengan cepat menghilang. Aura kuno dan sunyi segera memenuhi dunia ini. Semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat Gu Yuan atau Hun Tiandi merasakan teror dari dalam hati mereka. Itu adalah aura yang berdiri di atas dunia ini. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu batu kuno. Akhirnya, mata ini terfokus pada 3 kata kuno di pintu batu. Rumah Dewa Kuno. Mata Hun Tiandi telah mengeluarkan cahaya yang menakutkan saat ini. Bahkan ketenangannya, jantungnya tanpa sadar berdebar ketika dia secara pribadi melihat kata-kata yang dia kejar selama ribuan tahun. Akhirnya aku menemukanmu, gumam Hun Tiandi pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tanpa sadar menghadap ke langit dan tertawa liar. Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. Apakah ini gua Dewa Kuno yang legendaris?
Gu Yuan sedikit linglung. Dia terkejut ketika dia melihat pintu batu kuno yang berdiri diam di atas magma. Aura di atasnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa ini bukanlah benda palsu. Sebaliknya, itu adalah objek Doudi asli. Hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Doudi yang legendaris yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Gu Yuan pulih beberapa saat kemudian setelah melihat pintu batu kuno yang tenang dan tak bergerak. Matanya mengandung perasaan yang agak rumit. 8 klan kuno telah terlibat dalam beberapa pertempuran kacau untuk rumah dewa kuno ini. Tidak disangka bahwa itu bisa dipanggil ribuan tahun kemudian, ketika hanya 4 dari 8 klan yang tersisa. Pintu batu kuno yang sangat besar berdiri di atas magma. Semua orang tampak sangat kecil di depan ukuran raksasa itu. Di mata mereka, pintu batu ini tampak seolah-olah milik dunia lain dan sangat misterius. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun ini sudah kedua kalinya dia melihat pintu batu kuno, masih ada keterkejutan di hatinya. Dia bisa mendeteksi bahwa semakin dekat dia ke pintu batu, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan hanya ada sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Gua Dewa Kuno telah muncul. Sepertinya Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut embrio di pil. Namun, mengapa makhluk misterius itu tidak muncul? Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat mereka dengan hati-hati menyapu laut magma. Karena kemunculan pintu batu kuno, seluruh wilayah laut sepertinya telah diselimuti oleh tekanan yang aneh. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa keadaan Xiao Yan tidak dapat menyelidiki aktivitas di dalam magma. Hun Tiandi menarik napas dalam-dalam sambil berdiri di langit. Baru saat itulah dia menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Segera, dia perlahan mengangkat tusi Ancient God Jade di tangannya. Giok kuno samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya. Selama waktu cahaya berkedip di atas batu giok kuno, tampaknya juga ada cahaya yang berkedip-kedip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Pintu kuno itu, yang telah ditutup rapat selama 10.000 tahun, sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan segera terbuka. Hun Tiandi tampak bersuka cita melihat pemandangan ini. Sebelum dia bisa membuka langkahnya dan maju, sesosok datang bergegas dan mencoba merebut batu giok kuno dari tangannya. Gu Yuan, apa kamu tidak bisa menahan lebih lama lagi? Hun Tiandi tertawa dingin melihat ini. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di kejauhan, menghindari Gu Yuan dalam prosesnya. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk membuka mansion ini? Gu Yuan tertawa dingin. Tubuhnya bersinar lagi dan mengikuti Hun Tiandi seperti bayangan. Itu tidak memberinya waktu untuk membuka mansion. Kamu. Niat membunuh melonjak di mata Hun Tiandi saat dia melihat Gu Yuan terus mengganggunya. Kekuatannya sebanding dengan Gu Yuan. Jika yang terakhir bersikeras mengganggunya, dia benar-benar tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya. Banyak pasang mata memandang kedua sosok cahaya yang tampak bergerak bersama di langit. Semuanya hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap. Mereka tidak dapat ikut campur dalam pertarungan di level itu. Percikan-percikan. Xiao Yan melirik pertempuran di langit. Telinganya tiba-tiba bergerak saat dia mendengar suara magma yang berputar-putar. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma, hanya untuk melihat bahwa lautan itu tenang dan sepertinya tidak ada riak. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya menatap tajam ke permukaan magma. Keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia tiba-tiba mengecilkan matanya. Teriakan keras terdengar, menjauhlah dari magma. Cepat. Gelombang raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di laut magma yang tenang saat teriakan tajam ini terdengar. Segera setelah itu, raungan yang mengguncang bumi bergema di tempat ini dengan cara yang kuat. Ekspresi Gu Yuan dan Hun Tiandi berubah tiba-tiba setelah gemuruh yang tampaknya berasal dari zaman kuno ini dipancarkan. Aura ini sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Hahaha, kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Magma 100.000 kaki melesat ke langit sebagai aura ganas, yang menyebabkan cuaca berubah, meletus dari dalam lautan magma. Chapter 1628, Krisis. Magma merah cerah sepertinya telah melahap dunia. Sekilas, tampak seolah-olah seluruh dunia dipenuhi oleh magma setinggi 100.000 kaki. Suhu yang sangat tinggi telah mengubah seluruh dunia ini menjadi tungku. Kedua pasukan terpaksa mundur dengan tergesa-gesa karena gelombang magma yang sangat besar. Banyak pasang mata terkejut saat melihat ke bawah magma. Pada saat ini, bahkan mereka bisa merasakan makhluk yang sangat menakutkan tersembunyi di bawah lautan magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi juga sempat terhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah laut magma. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah auranya yang kuat. Sepertinya Xiao Yan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga rumah dewa kuno. Wajah Gu Yuan serius saat matanya berkedip. Gemuruh. Air terjun magma yang naik ke udara turun secara tiba-tiba dan mendarat di laut magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Dengan jatuhnya gelombang raksasa, makhluk besar tiba-tiba muncul dari dalam lautan magma. Meski hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu, ia masih sangat besar.
Kepala makhluk misterius itu, yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan memandang banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya. Tidak disangka bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh tusi Ancient God Jade dan memanggil Ancient God Mansion dari tempat sialan itu. Mata besar makhluk misterius itu menyapu langit. Akhirnya, mereka berhenti di duo Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meski ada banyak orang di dunia ini, hanya keduanya yang layak diperlakukan serius olehnya. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi tampak serius dan waspada saat melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih belum dapat mengidentifikasi makhluk yang sangat besar ini. Bagaimanapun, mereka hanya melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Aku adalah kepala klan dari klan Gu, Gu Yuan. Bolehkah aku tahu siapa? Gu Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi yang berada di samping juga takut Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan mengungkapkan identitasnya. Nadanya sangat sopan. Klan Gu, klan Hun, sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu. Tidak disangka bahwa Anda bisa mendapatkan tusi Ancient God Jade. Makhluk misterius itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Hal tersebut menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar api magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata itu, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Siapa yang memanggil rumah dewa kuno? Kalau dipikir-pikir, kaisar ini memang berhutang budi padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan keduanya. Gu Yuan dan Hun Tiandi berubah ekspresi setelah mendengar ini. Yang pertama menjadi lebih jelek sementara yang terakhir bersukacita. Haha, teman ini, giok kuno ada di tanganku. Secara alami, hanya aku yang bisa memanggil rumah dewa kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa. Makhluk misterius itu melirik Hun Tiandi. Tiba-tiba, cahaya kuat melonjak. Segera, tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi pria parubaya berambut ungu kemasan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang penuh dengan tekanan yang melimpah saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa kecil dan berkata, saya telah menerima bantuan Anda dan harus membantu Anda. Namun, saat ini saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kami akan menyelesaikannya di masa mendatang. Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan mengerikan dari orang misterius itu, kemungkinan besar dia sudah memberikan perintah untuk membunuhnya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu, mereka berhenti di salah satu sosok itu. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit memasang ekspresi hati-hati. Wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan matanya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih mengingatnya? Bocah, ayo. Pria parubaya itu memandang ke arah Xiao Yan. Dia mengulurkan tangan besarnya dan raungan naga muncul. Selanjutnya, cakar besar emas menerobos udara dan menyerang Xiao Yan. Sial. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah dia melihat orang ini menyerang sesukanya. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Pada saat yang sama, sosok spiritual muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan. Mo. Gelombang sonik spiritual dengan kejam menghantam cakar emas besar itu. Namun, yang terakhir tidak bergerak. Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung Anda? Ekspresi Gu Yuan juga berubah saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru berteriak. Targetku dia sendiri. Aku akan melawanmu jika kamu ikut campur. Orang misterius itu berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar teriakan Gu Yuan. Dia telah mendeteksi bau anaknya dari darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun, Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati saat seseorang memandangnya. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Dia pernah melahap dan memperbaiki kekuatan garis keturunan anaknya. Anaknya bahkan mungkin dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan ini. Haha, Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantu Anda. Hun Tiandi juga kaget karena adegan ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Gu Yuan sangat hijau. Meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini akan menargetkan Xiao Yan, yang terakhir pada akhirnya adalah anggota pasukan aliansi. Selain itu, Xiao Yan juga menantu Gu Yuan. Tentu tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk melihatnya dibunuh oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, hentikan dia. Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mengatupkan gigi setelah mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian dan serangan mereka.
Xiao Yan bukanlah karakter biasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiam diri di samping dan tidak melakukan apapun. Huh! Suara angin bergegas muncul dari sekitar orang misterius itu saat yang terakhir menyerang Xiao Yan. Orang misterius itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan, yang bahkan menyebabkan dunia bergetar, terbelah dengan liar. Bang-bang. Lei Ying, yang baru saja menyerbu ke depan, tidak memiliki waktu untuk menyerang ketika dia diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan. Segera, dia ditembak ke belakang. Darah terus mengalir di tubuhnya sementara wajahnya ditutupi dengan syok. Bocah, serahkan hidupmu. Sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiao Yan, yang mundur. Tangannya meraih kepala Xiao Yan. Bang! Sebuah cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Itu mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat mundur. 9 warna surga menelan piton. Tidak disangka bahwa masih ada ular penelan langit yang masih ada di dunia ini. Orang misterius itu terkejut karena pemandangan ini. Matanya memandangi ular raksasa 9 warna di langit dan berseru kaget. Kaisar Emas membakar eksekusi surga. Api emas menyebar ke seluruh langit di tengah suara gemuruh. Akhirnya, itu berubah menjadi berkas cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu kaki. Akhirnya, itu menghantam dengan kejam ke arah orang misterius itu. Bang! Orang misterius itu melontarkan pukulan ke depan saat menghadapi serangan ini. Angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya saat pukulan itu dilemparkan. Serangan yang tidak signifikan. Pukulan itu menghancurkan sinar cahaya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Segera, mata emasnya melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di depan yang terakhir dalam mode seperti hantu. Kamu tidak akan bisa kabur. Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Cahaya ungu keemasan muncul. Setelah itu, ia menyerang Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. Pergilah. Cahaya itu datang menyinari. Setelah itu, ruang sekitarnya langsung disegel. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Tiba-tiba, ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Telapak tangannya menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai level Xiao Yan, itu masih akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Itu bahkan mungkin mempengaruhi yayasan Xiao Yan. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Jangan. Ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat pemandangan ini. Suaranya yang awalnya dingin dan dingin tiba-tiba menjadi tajam. Anak nakal sialan, kamu benar-benar kejam. Orang misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman Xiao Yan. Namun, serangannya tidak melemah. Tubuh Xiao Yan membengkak dengan cepat. Tepat ketika tubuhnya akan runtuh, segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau yang cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan Ziyan padanya memungkinkan mereka berdua untuk mendeteksi apakah yang lain berada dalam situasi berbahaya. Xiao Yan, jangan merusak diri sendiri. Suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba melonjak dari segel naga. Ini dengan cepat membungkus tubuh Xiao Yan dan menekan gejalanya akan menghancurkan diri sendiri. Ci! Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan. Cahaya keemasan cerah meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Ziyan, beri jalan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah dia melihat naga besar itu, yang tiba-tiba pecah dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Ziyan, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan darah jika serangan itu dengan kuat mengenai tubuhnya. Bersenandung. Segel ungu emas besar, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata yang terkejut dari pasukan aliansi dan kegembiraan liar dari klan Hun. Namun, segel besar itu tiba-tiba terhenti ketika semua orang mengira darah akan berceceran. Segel cahaya dengan cepat runtuh. Cahaya melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius itu. Tubuhnya mulai gemetar seolah-olah dia menderita stroke. Anak. Chapter 1629, Kaisar Naga Tua. Segel cahaya ungu emas digantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Ziyan hanya bisa menutup matanya di hadapan kekuatan penghancur yang besar. Namun, ketika dia bersiap untuk menanggung pemusnahan mendadak ini seperti serangan ketika segel cahaya tiba-tiba berhenti. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Bajingan. Ekspresi Gu Yuan menjadi relatif jelek. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya bersinar. Setelah itu, dia menyerah berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu.
Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Ziyan dan Xiao Yan mundur. Kedua matanya mengandung beberapa amarah saat dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam, bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang? Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yuan. Matanya terpana saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiao Yan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari keturunan yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anaknya sejak saat itu. Anak. Mata emas pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya, yang telah tenang dan hening selama bertahun-tahun, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Ziyan saat dia bergumam. Gu Yuan kaget saat melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa anak Anda? Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok yang anggun. Matanya yang cantik sedikit marah saat dia menatap orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiao Yan di sampingnya dan bertanya, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Xiao Yan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia melirik Ziyan di sampingnya dan tanpa sadar bertanya sambil tersenyum pahit. Beraninya kau menanyakan ini padaku. Masalah besar seperti itu telah terjadi, namun kamu tidak memberitahu suku naga Void kunoku, alis Ziyan diluruskan saat ini disebutkan. Akhirnya dia berbicara dengan marah. Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga Void kuno Anda terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan kesulitan bertahan hidup. Xiao Yan menghela nafas. Mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini yang dapat bertahan hidup secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan rumah dewa kuno? Ziyan memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dia dengan cepat melihat orang misterius itu, yang diblokir oleh Gu Yuan. Dengan cemberut, dia bertanya, siapa orang ini? Kekuatan yang menakutkan. Namun, auranya ini sepertinya sedikit familiar. Kalimat terakhirnya sangat lembut. Bagaimanapun, dia tidak ingat bahwa dia pernah mengenal orang yang begitu kuat. Penjaga istana Dewa Kuno. Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras untuk membunuh saya. Xiao Yan tertawa getir. Dia baru saja menerobos masuk ke alam di bawah itu dan tidak memiliki kebencian yang dalam dengan orang ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat memahami niat membunuh orang misterius itu. Hal-hal sedikit merepotkan. Ziyan menghela nafas. Tangannya dengan lembut menyentuh ruang di depannya. Retakan spasial terbentuk. Seseorang bisa mendengar suara angin deras dari dalamnya. Segera setelah itu, banyak sosok keluar. Mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku naga Void kuno. Meskipun naga Void purba saya tidak lagi sekuat saat berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar yang telah Anda berikan kepada suku naga kuno kami. Kali ini, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantu Anda. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak sesepuh dari suku naga Void kuno. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini. Ucapan terima kasih tidak cukup untuk kebaikan sebesar itu. Xiao Yan akan mengingat bantuan yang kamu pinjamkan hari ini. Haha, Mr. Xiao Yan terlalu sopan. Jika Anda tidak campur tangan berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kami mendapatkan kesempatan untuk bersatu? Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Haha, teman ini. Jika Anda ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantu Anda memblokir Gu Yuan ini. Hun Tiandi memandang orang misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan. Hatinya tanpa sadar bersukacita saat dia tertawa. Ekspresi Gu Yuan segera berubah setelah mendengar kata-kata itu. Berhentilah menjadi orang yang sibuk. Orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba menangis dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Gu Yuan berubah. Kamu. Melihat upaya persahabatannya itu ditanggapi dengan dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi geram meski ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekannya. Ekspresi padat melintas di matanya. Zhu Huo, dasar bocah kecil. Apakah kamu masih ingat kaisar ini? Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi mundur dengan kata-katanya. Matanya menoleh ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong. Kelompok tetua suku naga Void kuno itu segera sangat marah. Orang ini benar-benar meletakkannya dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dimarahi oleh para sesepuh ini dengan marah. Dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun, bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak sesepuh saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga Void kuno. Dia juga adalah Zhu Huo yang disebutkan oleh orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit tertegun saat dia melihat orang misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit melamun. Suku naga Void kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga Void kuno.
Wajah Ziyan juga sedikit sedingin es saat dia berbicara dengan suara samar. Melihat Ziyan membuka mulutnya, orang misterius, yang memiliki wajah penuh dengan kekuatan dan martabat sebelumnya, segera menjadi tertegun. Gu Yuan mengira dia akan menyerang dan menyakiti seseorang ketika dia secara mengejutkan menggosok tangannya karena malu. Dia mengangguk berulang kali, kamu benar. Tepat bagimu untuk menjadi Kaisar Naga. Kamu harus menjadi Kaisar Naga. Semua orang, termasuk Ziyan, tercengang saat melihat penampilannya. Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh. Orang ini benar-benar aneh. Tetua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kita dan klan Hun. Saya harap Anda bisa berdiri diam di samping dan tidak ikut campur. Ekspresi Yan ini melembut saat dia berkata. Tidak ikut campur. Baiklah, baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Hihi, bisakah kamu mengizinkanku untuk lebih dekat? Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu-ragu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah lurus. Tidak ada dalam perilakunya saat ini yang menunjukkan sikap orang yang sangat terampil dari sebelumnya. Semua orang merasa seolah-olah disambar petir setelah mendengar permintaan misterius ini. Beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan mengerikan dari bagian lain. Kelompok Gu Yuan di sekitar mengerutkan kening dalam-dalam setelah melihat perilaku aneh tiba-tiba orang itu. Namun, mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Terlepas dari apa situasinya, sebaiknya jangan bermusuhan dengan orang ini. Sosok orang misterius itu muncul di depan Ziyan dalam sekejap setelah dia mendapat izin untuk melakukannya. Matanya menyapu wajah cantik itu. Wajah kerasnya mengungkapkan senyuman rumit saat dia menghela nafas pelan, kamu sangat mirip ibumu. Kamu telah melihat ibuku. Ekspresi Ziyan dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Perasaan tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh halus Ziyan tiba-tiba bergetar. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan orang di depannya. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak. Akhirnya, cahaya menyatu dengan sempurna di titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan menyebar secara samar-samar. Bam! Banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Ziyan segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. Kamu, Ziyan terkejut saat dia melihat cahaya keemasan, yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak besar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Mata cantiknya menatap pria berwajah lembut di depannya dan matanya menjadi sedingin es. Xiao Yan, yang berdiri di belakang Ziyan, sepertinya telah memahami sesuatu setelah melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Ziyan. Sepertinya ada hubungan darah antara keduanya. Terlebih lagi, hubungan ini bisa jadi ayah dan anak perempuan. Sangat mungkin orang misterius ini adalah Kaisar Naga tua dari suku Naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana membunuhku. Ini sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Ziyan padaku. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi-ekspresi Ziyan, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Namun demikian, Xiao Yan bisa merasakan gelombang besar berputar di dalam hatinya. Anak. Pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Ziyan, yang tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman tentang hal ini. Dia hanya bisa terus-menerus menggosok tangannya dan menatap Ziyan. Dia sama sekali tidak menyadari bagaimana dia harus berbicara. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak punya ayah dan ibu. Ziyan berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit hati. Xiao Yan menghela nafas. Ziyan saat itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di wilayah Black Corner. Meskipun bakatnya luar biasa, pertunjukannya pada akhirnya tidak bagus. Selanjutnya, dia secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh mentah. Saat itulah dia dibawa ke akademi dalam oleh penatua pertama Suqian. Namun, dia terus merasa kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu Xiao Yan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang rakus dan cerdas itu memiliki sakit hati yang tidak diketahui siapapun. Wanita berambut ungu berdiri dengan keras kepala berdiri di depannya. Beberapa air mata dengan kecewa membasahi matanya saat dia berbicara. Ayah dia pernah sangat mengantisipasi adegan ini. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Saya seharusnya tidak serakah untuk rumah dewa kuno. Itu semua karena bajingan Tusi Ancient God itu. Dia telah bersekongkol melawan saya dan menyebabkan saya terjebak untuk waktu yang lama. Pria berambut ungu emas yang tampak galak itu panik setelah melihat air mata di mata Ziyan. Dia mencoba tersandung ke depan.
Nak, berhenti menangis, berhenti menangis. Ini semua salahku. Ayah akan mendengarkan Anda tidak peduli apa yang Anda katakan di masa depan. Aku berani bersumpah jika kamu tidak percaya padaku. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ahli puncak ini, yang pernah mengguncang seluruh benua, bertindak dengan cara yang tidak berdaya. Sepertinya dia benar-benar peduli dengan Ziyan. Orang-orang di sekitarnya juga sangat tenang. Jelas, mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Para sesepuh dari semua menjadi tercengang. Pikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Ziyan menarik napas dengan lembut. Matanya merah saat dia menatap pria parubaya yang agak lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat, menggosok tangannya di depannya. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya terdengar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" Baik. Pria parubaya itu terkejut setelah mendengar ini. Segera, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Chapter 1630, Rumah Dewa Kuno muncul. Tentara aliansi menjadi tercengang saat mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak ke pria parubaya. Di sisi klan Hun, ekspresi sombong mereka yang awalnya langsung menjadi jelek. Yang mulia, mantan Kaisar Naga, apakah itu benar-benar Anda? Pada saat ini, Penatua Zuluo yang pikirannya kabur, akhirnya terbangun. Dia juga menemukan wajah yang mirip dengan orang di depannya dari ingatannya yang jauh. Seketika, tubuhnya gemetar terus-menerus karena kegembiraan. Bahkan air matanya yang lama mulai mengalir. Saya pikir Anda telah benar-benar melupakan kaisar ini, pria parubaya itu tersenyum dan berkomentar setelah menyiarkan ini. Anak kecil ini tidak berani melakukannya. Penatua Zuhuo menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun penampilan luarnya tampak lebih tua, dia mengerti bahwa dia hanyalah seorang pemuda ketika ayah Ziyan bertanggung jawab atas suku naga Void kuno. Tetua lain dari suku naga kuno saling memandang. Semangat melonjak di mata mereka. Tidak ada yang menyangka kaisar naga sebelumnya, yang dikabarkan hilang, sebenarnya masih hidup di dunia ini. Dengan ini, kekuatan suku naga Void kuno pasti akan melonjak. Melihat akhir ini, yang tiba-tiba menjadi pertemuan kerabat yang telah lama hilang, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di dalam hati mereka. Tidak disangka ahli misterius ini dan Ziyan benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Dengan cara ini, situasinya akan berbalik. Jadi kau adalah kaisar naga sebelumnya dari suku naga Void kuno. Gu Yuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Meski aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang tetaplah yang paling penting. Anda bisa memanggil saya Zukun. Yang disebut kaisar naga sebelumnya tidak mengudara saat menghadapi Gu Yuan. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Zukun." Gu Yuan mengungkapkan senyum di wajahnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya. Secara alami sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli seperti itu. Yang mulia, Xiao Yan adalah dermawan besar dari suku naga kuno kami. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis. Selain itu, jika bukan karena dia, Ziyan tidak akan bisa dengan aman kembali ke suku kami. Sesepuh Zuhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Situasi kritis. Bagaimana suku naga Void kuno sekarang? Zukun terkejut mendengar ini. Ekspresinya dengan cepat tenggelam. Zamannya adalah puncak dari suku naga Void kuno. Hampir tidak ada faksi di benua yang berani menyinggung perasaannya. Penatua Zuhuo ragu-ragu sejenak. Setelah itu, dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah dia menghilang dari sang kaisar naga. Mata Zukun memiliki amarah di matanya setelah dia mendengar suku naga kuno dipisahkan menjadi 4. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang awalnya sangat menghormatinya, benar-benar akan menjadi sangat berani setelah dia menghilang. Sepertinya aku benar-benar pusing kali ini. Untungnya, mereka tidak membuat kesalahan besar. Beberapa keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Zukun setelah Zuhuo menjelaskan situasinya dengan kasar. Dia tersenyum menatap Xiao Yan. Ekspresi wajahnya sangat hangat. Itu benar-benar berbeda dari keganasannya dari sebelumnya. Dari apa yang telah diringkas Zuhuo, dia bisa mengatakan bahwa Ziyan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan ini. Menambahkan ini ke bagaimana Ziyan telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Xiao Yan sebelumnya, dia mengerti bahwa jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan hari ini, kemungkinan masalah ini akan sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan sedikit terdiam saat melihat wajah yang sangat hangat itu. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Penatua benar-benar tahu bagaimana bercanda. Memanggilku lebih tua membuat kami tampak seperti orang asing. Anda berteman baik dengan Ziyan. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya paman." Zukun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata. Xiao Yan sekali lagi tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memanggil, "Paman Zukun." Zukun mengangguk sambil tersenyum setelah melihat ini. Sudut matanya mengarah ke Ziyan, yang telah diam.
Hatinya sedikit bersukacita setelah melihat ekspresi yang terakhir tampak menjadi agak lebih hangat. Haha, karena aku telah berjanji pada putriku, aku harus mengambil nyawa orang ini, Zukun menoleh. Matanya menatap Hun Tiandi agak jauh sebelum dia berbicara sambil menyeringai. Gu Yuan di samping tanpa sadar tersenyum. Dia melihat ekspresi Hun Tiandi yang sangat jelek. Tiba-tiba, dia merasa rileks ingin tertawa ke arah langit. Ini benar-benar kasus keberuntungan seseorang yang diubah. Orang itu dari sebelumnya mencoba untuk menambahkan penghinaan pada cedera sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasinya telah benar-benar berbalik dalam sekejap. Berdasarkan akal sehatnya, Gu Yuan sudah mengerti bahwa Zukun jelas tidak lebih lemah darinya. Yang terakhir juga berada di kelas Doseng Bintang 9 lanjutan. Dengan kekuatan mereka digabungkan, bahkan Hun Tiandi akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Sungguh menyenangkan bagiku bisa menghadapi pertempuran besar seperti itu segera setelah aku dikalahkan. Tubuh Zukun berangsur-angsur melayang. Dia mengepalkan tinjunya. Kilau ungu keemasan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi jelek. Batu giok kuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya terang. Pilar cahaya jatuh dari langit. Setelah itu, langsung menembak ke pintu kuno. Dia sudah menggunakan kekuatan penuh giok kuno. Bang! Pintu kuno, yang telah ditutup untuk waktu yang sangat lama, tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya. Jejak retakan mulai terlihat. Retakan menjadi semakin besar. Sesaat kemudian, pintu batu kuno perlahan dibuka ke samping di tengah suara berderit. Ci! Riak kuno, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat pintu itu dibuka. Kedua pasukan tampaknya telah mengalami pukulan hebat di bawah riak ini. Formasi mereka berubah menjadi kekacauan. Beberapa dari individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh 100.000 kaki. Hati-hati, Xiao Yan buru-buru menstabilkan tubuhnya setelah melihat formasi tentara tersebar oleh gelombang ini. Dia dengan cepat mengingatkan dengan suara yang dalam. Rumah Dewa Kuno akan segera dibuka, Gu Yuan berteriak pelan. Matanya menatap tajam ke pintu raksasa kuno itu, yang perlahan terbuka. Apakah itu akhirnya dibuka? Zukun sedikit linglung saat dia menyaksikan adegan ini. Dia telah mencoba segala macam metode untuk membuka mansion saat dia terjebak di ruang itu. Namun, mereka tidak berhasil. Dia akhirnya bisa melihat pemandangan ini hari ini. Bang bang bang. Riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka. Pada akhirnya, hanya ada sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa mengambang di udara. Gu Yuan, apa kau tahu apa yang ada di dalam rumah Dewa Kuno? Zukun di langit menyaksikan pintu kuno yang perlahan terbuka sebelum tiba-tiba bertanya. Saya tidak terlalu yakin. Yang saya tahu adalah bahwa benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Itu memang bisa memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Ini karena ada embrio dipil di dalam mansion. Jika tebakan saya benar, ini seharusnya menjadi incaran Hun Tiandi. Jika yang terakhir bisa mendapatkannya, kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Dodi. Kata Zukun. Oh, ekspresi Gu Yuan sedikit berubah setelah dia mendengar ini. Pil embryodi. Jika ini benar-benar masalahnya, itu mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa itu. Kita tidak boleh mengizinkan Hun Tiandi mendapatkan embrio di pil. Jika tidak, begitu dia maju ke kelas Dodi, klan Hun pasti tidak akan melepaskan kita, mengingat karakter mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Zukun mengangguk. Dia juga mengerti betapa menakutkannya Dodi yang elit. Hanya alam yang pernah digunakan oleh Tusi Ancient God yang mampu menjebaknya selama ribuan tahun. Dari sini saja, bisa dikatakan bahwa yang disebut Doseng itu mungkin seperti semut di mata Dodi. Kami akan memimpin setelah rumah Dewa Kuno dibuka sepenuhnya. Selama kita bisa mendapatkan pil embrio di tier sebelum Hun Tiandi, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya dengan kekuatan kita. Kata Zukun. Kami akan melakukan seperti yang disarankan oleh saudara Zukun. Keduanya segera mencapai kesepakatan. Dengan bantuan Zukun, Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa berurusan dengan Hun Tiandi. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Gu Yuan dan Zukun, yang berdiri dengan bangga. Dengan seorang ahli yang membantu mereka, situasinya telah berubah hampir seketika. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menoleh untuk melihat Ziyan di sampingnya. Dia terkejut saat melihat punggung Zukun. Dari kelihatannya, sepertinya dia belum berhasil pulih dari kenyataan. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas pelan di hadapan ini. Xiao Yan, apa menurutmu aku harus mengenalinya? Ziyan menoleh, menatap Xiao Yan dan tiba-tiba bertanya, jika bukan karena aku beruntung saat itu, aku pasti sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Kamu harus melakukan apa yang hatimu perintahkan. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Saya telah ke tempat di mana dia terjebak. Itu adalah tempat yang gelap dan sepi. Hidupnya selama tahun-tahun ini juga sepertinya cukup sulit. Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan cara yang tepat.
Dia mengerti bahwa Ziyan merasa sedikit tersesat pada ayahnya yang tiba-tiba muncul ini. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menangani masalah ini. Ziyan mengangguk pelan tapi tidak berbicara. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Masalah seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Ziyan. Gemuruh. Riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin ganas saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Ziyan. Jarak antara pintu-pintu besar menjadi semakin besar saat fluktuasi dipancarkan. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar kaku di bawah suara keras. Bang! Fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah tiba-tiba menyebar saat pintu batu kuno terbuka penuh. Seluruh lautan magma telah meledak sampai gelombang besar terbentuk. Tanah itu bergetar. Banyak jurang sedalam 10.000 kaki terbentuk. The Purifying Demonic Lotus Flame menutupi tubuh Xiao Yan. Dia melakukan yang terbaik untuk menolak tekanan prasejarah semacam itu. Seluruh area dalam radius 50 km sepertinya hanya dimiliki oleh para ahli top dari kedua belah pihak. Individu yang tersisa dengan paksa berpencar. Bersenandung. Beberapa riak aneh tiba-tiba terbentuk di atas pintu batu kuno. Ruang menjadi terdistorsi. Pintu besar itu sepertinya telah diaglomerasi menjadi terowongan yang tampak transparan. Pindah. Gu Yuan dan Zukun bergegas maju pada saat yang sama saat terowongan transparan terbentuk. Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya, yang masuk ke terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Xiao Yan berteriak pelan setelah melihat adegan ini. Dia bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, menahan tekanan padat dan langsung menerjang ke dalam terowongan. Para ahli dari kedua belah pihak juga mengerumuni dari belakang. Seluruh langit menjadi kosong saat banyak orang masuk ke terowongan. Hanya pintu besar kuno yang terus diam berdiri di atas lautan magma.